Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Dwi Islami, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Kali ini, saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara manajemen sumber daya manusia lokal dan manajemen sumber daya manusia internasional. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional dengan dosen pengampu Ibu Dewi Supati Asika. Sebelum tonton videonya, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Pertama, aspek budaya. Seseorang biasanya harus berhadapan dengan suatu budaya yang berbeda agar menghargai efek tersebut sepenuhnya. Sementara wisatawan dapat mempersepsikan perbedaan-perbedaan itu sebagai roman yang menyenangkan. Tetapi bagi orang yang diharuskan untuk tinggal dan bekerja di suatu negara baru, perbedaan-perbedaan seperti ini dapat menimbulkan kesulitan. Mereka mengalami guncangan budaya atau culture shock, suatu fenomena yang dialami oleh orang-orang yang pindah melintasi budaya-budaya. Lingkungan baru memerlukan banyak penyesuaian dalam waktu relatif singkat. Perubahan budaya dapat menimbulkan perasaan-perasaan negatif terhadap negara tuan rumah dan orang-orangnya, serta perasaan merindukan kembali negara asal. Perbedaan budaya dari setiap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktek manajemen antara cabang-cabang sebuah perusahaan. Yang kedua adalah aspek pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan antar negara juga mempengaruhi MSDM antar negara. MSDM di negara maju akan berbeda dengan MSDM di negara berkembang. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang mereka miliki. Oleh karena itu, MSDM antar negara dapat berbeda-beda karena tingkat pendidikan antar negara juga berbeda. Yang ketiga, sistem ekonomi. Sistem ekonomi di setiap negara memiliki perbedaan-perbedaan. MSDM terpengaruh juga oleh sistem ekonomi negara di mana perusahaan sedang beroperasi. MSDM di negara liberal akan berbeda dengan MSDM di negara yang menganut sistem ekonomi terpusat. Oleh karena itu, MSDM harus mampu menyesuaikan antara manajemen yang sedang dilakukan dengan sistem ekonomi sebuah negara tempat beroperasi. Kemudian, sistem politik. Sistem politik yang dianut oleh suatu negara akan mempengaruhi MSDM dalam pembuatan dan penerapannya. MSDM harus mampu menyesuaikan dengan sistem politik yang dianut oleh negara yang sedang menjadi tempat operasi. Perbedaan manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia internasional lainnya secara umum adalah: yang pertama adalah rekrutmen. Pada MSDM lokal dengan cara mencari staf dari pasar tenaga kerja lokal atau nasional untuk mengisi lowongan atau meningkatkan pelengkap staf. Rekrutmen akan menggabungkan proses seleksi dan induksi atau sosialisasi. Sedangkan rekrutmen internasional memperoleh pemahaman tentang kualifikasi pendidikan dan pelatihan di negara tuan rumah, dan dengan berbagai pendekatan internasional untuk rekrutmen dan seleksi. Kemudian dari segi pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi dasar organisasi, baik melalui inisiatif pelatihan in-house atau melalui staf pendukung dalam menghadiri lembaga pendidikan atau pengembangan profesional. Sedangkan pelatihan dan pengembangan internasional, jika sebuah perusahaan berdiri di batas-batas internasional, memperoleh kesadaran akan pendekatan kelembagaan yang beragam untuk pelatihan dan pengembangan dalam sistem nasional yang bersangkutan. Jika mempersiapkan manajer internasional untuk penugasan di luar negeri, serangkaian kebutuhan pelatihan khusus mungkin muncul terkait dengan kompetensi dalam kerja dan komunikasi antar budaya. Dari segi gaji, penataan kerabat bayaran di dalam perusahaan dengan mempertimbangkan tarif pasar tenaga kerja. Gaji dan penghargaan internasional memahami berbagai struktur dan filosofi gaji nasional di lingkungan nasional tuan rumah. Dari segi manajemen kinerja, pada MSDM lokal berusaha untuk meningkatkan motivasi karyawan dan merumuskan kebijakan dan praktik untuk memastikan bahwa manajer memberi nilai tambah pada operasi perusahaan.
Sedangkan pada manajemen kinerja internasional, dalam kasus ekspatriat, komplikasi muncul sebagai akibat dari jarak fisik penerima tugas internasional dari orang tua. Komunikasi tatap muka antar manajer dan bawahan berpotensi bermasalah. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perbedaan MSDM dalam setiap negara. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan-perbedaan yang ada dalam sistem setiap negara juga berbeda. Manajer harus mampu memanajemen sumber daya manusia yang tersedia sehingga dapat tetap beroperasi dengan baik di negara di mana mereka bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, begitulah penjelasan perbedaan antara MSDM lokal dan MSDM internasional. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.